Oke, jadi ada kita akan membahas ini teman-teman. Ya, jadi ada kasusnya tuh kayak ini. Kasusnya ini. Kasusnya seperti ini. Mbak Mentari bisa lihat share screen saya nggak? Oke. Ya, jadi business understanding itu begini, ya. Ini nanti teman-teman target di kuliah kita itu ada dua hal. Yang pertama kita bikin regresi, sama yang kedua kita bikin korelasi. Jadi antar variabel itu nanti hubungannya itu seperti apa, ya. Kasus bisnisnya kayak gini kasusnya, ya. Kita kan yang S2 ya. S2 tuh nggak melihat semata-mata dari pakai alat rapid manner-nya, tapi analytical thinkingnya, strategic thinkingnya itu seperti apa kalau ada satu bisnis kayak gini. Contoh bisnisnya gini, si Sarah itu adalah dia seorang manajer di regional sales manager, ya. Dia di satu kawasan gitu. Contoh misalkan di Indonesia bagian timur lah misalkan, atau di Asia Tenggara gitu ya. Nah dia pengen tahu sebetulnya kasusnya itu adalah apa sih yang mempengaruhi poin yang ketiga nih, ya yang ketiga. Dia itu pengen tahu demand for heating oilnya. Jadi kalau di Eropa itu kan beda dengan di kita nih di Indonesia. Kalau di Eropa itu dia adanya pemanas ruangan. Kalau kita kan adanya AC, pendingin ruangan. Ini kasusnya adalah di Eropa itu penghangat ruangan. Ya, jadi di penghangat ruangan itu kita pengen tahu kalau kita kan pakai AC itu kan pakai ada dua modelnya, satu dicolok ke listrik, dua dicolok ke gas kan ya, ada yang pakai gas ya. Nah kalau ini kasusnya itu dia penghangat ruangannya itu dia pakai minyak, pakai bensin gitu lah silakan kata. Dia pakai heating oil, dia pakai minyak untuk penghangatnya. Dia pengen tahu nih apa yang menginfluence dari ya kebutuhan atau demand untuk heating oil ini, poin yang ketiga nih. Nah, konsumsinya itu dipengaruhi oleh apa faktornya gitu. Apakah penghangat ruangan itu dipengaruhi oleh besarnya ruangan, ataukah kisi-kisi ruangan itu yang bolong-bolong? Kan kalau di ruangan kadang-kadang suka ada kisi-kisi, kalau kayak kita begini kan ventilasi. Ada ventilasi. Atau kalau kayak kita gini kan ada kaca nih. Coba kalau dingin itu pakai kaca sama full tembok gitu atau full ini pengaruh nggak? Pengaruh, ya kan? Karena sinar panas masuk kan ke sini kan. Nah begitu juga itu disebut ventilasi tadi ya, kayak ventilasi. Sama jumlah orang. Ini kita ada berapa orang? Kita misalkan saat ini ada 6 orang, ya ada 6 orang. Mas minta tolong selfie. Nah kita semua yang iPhone. Gak apa-apa, nah itu aja, candid aja nggak. iPhone. Nah, yang penting. Oh, yang iPhone. Ya. Semua kelihatan ya. Kirim ke grup ya. Oke, kirim ke grup. Nah, kita kan ada berapa nih? Kita ada 6 orang. Kalau orangnya makin banyak, butuh pendingin lebih besar. Jadi ternyata variabel yang mempengaruhi X1, S2, S3, X4 terhadap Y, yaitu Y-nya itu heating oil, itu ternyata dia pengen hitung si Sarah itu. Apa sih yang menyebabkan penjualan dia itu, demand-nya itu naik gitu, si heating oil itu. Makanya dia pengen tahu korelasinya. Variabelnya itu ada ini, ventilasi tadi, insulation, temperatur di luar. Sekarang temperaturnya di luar berapa? Itu pengaruh ternyata. Terus heating oilnya itu sendiri, pemanasan oil. Kemudian number of occupant itu orangnya, kita ini ada 6 orang. Rata-rata usia kita sekitar 20-an. Ya misalkan average-nya itu rata-rata misalkan 22, 23 gitu. Kemudian home size, ukur bangunan. Ini parameternya dikasih rate-nya itu 1 to 8. Jadi dia 1 sampai dengan 8. Dia pakai parameter 1, 2, 3 pakai skala gitu. Ya 1 sampai. Nah, dia pengen tahu
1, X1, X2, X3, X4, X5 itu apa yang mempengaruhi terhadap si heating oil. Ini data understanding. Ya, jadi kalau nanti teman-teman mau tesis atau nanti di tugas akhir mata kuliah ini, lihat data understanding, ya. Nah kemudian kita lihat ternyata datanya kayak gini, data preparation. Ada heating oil, ada insulation, ada temperatur, number of occupant-nya, average age, kemudian sama home size. Jadi kalau ternyata insulasinya itu 6, temperaturnya 74, number occupant-nya 4, 23, 800, 4 itu ternyata konsumsinya berapa? 132. Kalau gini ternyata 263. Kalau gini ternyata 145. Gitu ya. Data ini data survei atau data existing? Data existing. Ini bukan data survei. Jadi data science pada statistik data science itu tidak mengambil persepsi orang. Tidak berdasarkan kuesioner, tidak. Tapi data real. Bisnis real, historical yang lalu-lalu. Beda dengan kalau misalkan teman-teman mau bikin tesis itu kan tebar kuesioner, itu kan persepsi orang. Bisa benar, bisa salah. Kalau ini mah enggak real. Apa yang ada di bisnis ya seperti ini, gitu ya. Nah data ini ceritanya ada sekitar 1218. Nah target di tugas yang kedua itu ada 2, yaitu mencari hubungan korelasi antara insulasi terhadap heating oil, temperatur terhadap heating oil, yaitu X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y. Gitu ya. Kita pengen tahu siapa sih yang paling berpengaruh. Itu namanya korelasi. Nah, tapi yang kita kerjakan saat ini bukan cuma korelasi, tapi kita nebak. Ini kan ada angkanya nih, 1200. Sekarang kalau seandainya saya punya data kosong, ini saya kosongin, kira-kira diisi angkanya berapa itu? Itu yang di soal paling utama. Itu kita membuat prediksi. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan 2 topik, yaitu membuat korelasi dan juga membuat regresi. Regresi itu adalah mengisi kolom heating oil yang kosong-kosong. Paham? Paham ya? Oke. Nah teman-teman sekalian, sekarang langsung kita praktekin aja, ya. Langsung kita praktekin. Saya harus import data ya. Saya harus import data dari tempat saya di PC ya. Ini download ya. Ada di download. Saya cari yang namanya heating oil. Nah ini ya teman-teman ya. Ini ada heating oil training nih ya. Ini ya. Oke, saya import dulu. Saya import datanya. Jadi yang tadi saya masukkan ke dalam ke WA itu nanti di-download, setelah itu kita import, yaitu heating oil training. Dia bentuknya CSV, separated value ya. Oke, sekarang saya import ini. Next ya, ini dia datanya. Ini angka-angkanya yang tadi ini kan 132, ini kan yang tadi nih. Ya, oke, no problem di sini. Oke, saya next. Nah, dia otomatis membuat ini teman-teman nih. Integer, real, integer. Pak, Ya. Bertanya Pak. Ya. Kan itu kan datanya kan asalnya dari Excel ya. Kita mau convert ke CSV gimana? Enggak, saya udah kasih ke CSV. Kalau seandainya kamu mau itu save as aja. Oh, save as. Save as aja CSV bisa. Oke. Ini
Ini ya teman-teman, udah begini ya. Dan ini tidak ada label ya. Belum ada label atau belum ada target. Belum ada label atau belum ada target. Kalau kita mau menjawab yang tadi di sini ya, ini yang pertama kali itu kan ini kan. Nih, kata heating oil nih, tampilkan data input untuk data latih atau data training. Gunakan algoritma linear regression. Tampilkan koefisien dari model regresi. Berarti kalau kayak begini, heating oilnya itu adalah menjadi target atau menjadi label. Kalau kemarin yang menjadi label atau target siapa? Data deal. Deals itu siapa yang menjadi target? Future customer. Apakah dia yes atau dia no? Ya. Ya, jadi dia ada label. Label itu fungsinya buat apa? Ngajarin. Supervised learning. Dia mesinnya itu dikasih pelajaran sama kita. Makanya AI, kecerdasan tiruan itu kenapa dia bisa cerdas? Karena dia kita ajarin. Ya. Nah, oleh sebab itu di sini heating oil itu kita jadikan sebagai label, teman-teman. Ini dia. Ya, heating oil ini kita jadikan sebagai dia label. Ini change rule-nya, lihat, perhatiin. Awas, lihat. Ini ada change rule. Ya, change rule. Di sini change rule-nya kita jadiin apa? Label. Label. Oke. Jadi hijau mana? Oke? Nah, setelah itu next. Nah, kita namakan di sini training, saya namakan ekuitas. Next ya. Lokal repository namanya ekuitas. Oke, ini adalah datanya. Ekuitas. Ini yang besar semua. Nah, ini datanya. Ini adalah datanya. Sampai di sini dulu, jelas nggak? Jelas ya. Jadi apa yang kita lakukan? Yang dari WA tadi di download, kemudian di import. Ini datanya. Nah, tujuan kita apa? Nanti di soal ini tujuannya adalah pakai linear regression. Di sini nih. Soal ini kita pakai apa? Tampilkan heating oil untuk data latih training. Udah ya, udah kita tampilkan tadi. Gunakan operator linear regression. Tampilkan koefisien dari model regresi. Oke. Coba perhatiin, apa beda dataset data deals sama heating oil? Apa bedanya? Kalau data deals itu cuman klasifikasinya ya sama no doang, sedangkan ini bisa banyak angka. Ya, betul. Jadi kalau klasifikasi yang pakai decision tree, random forest, kemudian pakai random tree kemarin itu klasifikasi. Kalau klasifikasi dia bentuk labelnya itu adalah bentuknya nominal. Kalau ini bentuknya angka atau number. Paham? Ya, kalau nominal tuh yes, no, negatif, positif, laki, perempuan, merah, kuning, hijau, terbatas. Tapi kalau dia itu di heating oil, data labelnya itu range sekian liter, sekian kilo, sekian usianya sekian. Ya, kemudian revenue-nya itu pendapatan sekian, rasionya sekian gitu. Dia bentuknya angka dan variatif. Itulah data regresi. Jadi kita materi baru, ini bukan data label, bukan data klasifikasi, tapi ini adalah regresi, ya. Oke, itu bedanya ya. Nah sekarang kita akan buatkan teman-teman, sebetulnya kasus itu dipakai itu buat apa sih? Kasus ini dipakai buat ini teman-teman nih. Kalau seandainya saya punya data yang kosong ya, ini contohnya misalkan di sini ya, saya punya
target data yang kosong kayak gini. Ini kosong nih. Kartika bisa tebak nggak? Ini isi pin oilnya berapa liter? Kalau insulasi 10, 55, 4, ini berapa liter? Padahal datanya ada berapa biji? 50. Dasarnya apa kita ngisi ini? Benar kan? Makanya kita minta supaya AI-nya itu kan udah kita kasih pelajaran tuh. Nih, udah kita ajarin pakai ini tadi. Pakai data ini. Ini kan udah kita ajarin. Sebanyak berapa kali kita ngajarinnya? 1.200. Kira-kira kalau seorang balita usia 5 tahun kita ajarin kalau begini-gini isinya begini, kalau gini-gini isinya segini, kalau gini-gini isinya segini gitu. Kira-kira kalau 1.200 kali, kira-kira dia akan hafal nggak? Hafal. Cuma masalahnya kalau regresi susah, karena range kan angkanya kan beda dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi gampang, cuma yes no, yes no, yes no, yes no. Tapi kalau regresi mumet. Ini algoritmanya atau robotnya itu lebih cerdas dibandingin di klasifikasi. Lebih rumit ya. Kayak contoh misalkan mau pemesanan ini kayak gini nih. Di kasus ini ya. Di kasus ini nih. Di kasus ini. Kita pernah pesan makanan GoFood kan? Pesanannya 3 loyang pizza. Dari rumah kita ke toko pizzanya melewati 3 lampu merah, traffic light. Jarak dari pizza ke kita 3 kilo. Maka estimasi waktunya 16 menit. Tahu dari mana jumlah 16 menitnya gimana? Gimana? Ya gimana cara mengetahui waktu 16 menitnya? Itu berdasarkan sejarah data-data yang lalu. Ini data ini adalah data 1000 kali itu data yang ada existing hari ini. Oh. Kan ada waktu pertama kali dia hanya estimasi, tapi lama-lama data yang ada kemarin kan dia punya pengalaman tuh, dimasukin dia sebagai data latih, sebagai data untuk latihan si robotnya, si AI-nya. Kita kasih pelajaran. Jadi dari mana kita tahu ini betul? Dari mana kita tahu ini? Dari data historical yang ada existing kemarin, selama misalkan setahun yang lalu. Datanya ini dia 1000 ini. Nah dari sini variabelnya itu kan sebetulnya kita pengen tahu apa waktu tempuh kan? Nah, berarti kan kita pengen tahu nih, sebetulnya untuk menentukan waktu tempuh itu apa? Indikatornya itu apa? Yaitu ternyata waktu tempuh atau T itu pengaruhnya dari P, dari TL, dari J. Ya, jadi kalau misalkan saya buat nih ya, coba dihitung. Kamu misalkan ngitung ini, pakai kalkulator aja nih ya, pakai kalkulator. Di sini nih, pakai kalkulator. Nih pakai kalkulator. Misalkan saya P-nya itu apa? P pesanan ya. Saya pesanan 8 loyang dikali 0,48. Jadi kan sebetulnya saya itu nggak ada kurung ya. Kali 0,48 sama dengan berapa? 384. Oke. Kalau udah saya buat, berarti pesanannya berapa loyang? 8. Sekarang TL itu traffic light, misalkan saya ngelewatin cuma 2 traffic light, berarti 2 kali 0,23. Tadi berapa? 3,84. Oke, catat nih 0,46. Oke. Setelah itu jaraknya ternyata saya jaraknya cukup panjang, misalkan 10 kilo.
Ya 10 dikali 0,5 berarti berapa? 5. Oke, dijumlah tuh tadi. Ditambah 5 9,3. ditambah 9,3. berarti 9,3 menit dengan pasangan kita 8 loyang. Traffic lightnya cuma 2, tapi jarak tempuhnya 10 kilo. Kita bisa nebak berapa tadi angkanya? Berapa menit? 9,3. 9,3 menit dari mana? Dari persamaan ini. Regresi mencari persamaan ini. Paham ya? Jadi data yang 1200 tadi, yang ini 1200 ini membuat persamaan yang tadi. Yang di bawah tadi 0,5. Biar si bayi tadi yang usia 5 tahun itu bikin formula berapa sebetulnya variabel angka-angka yang setiap ini, nah gitu. Paham ya? Dari situlah dipakai untuk mengisi yang ini. Yang ini yang kosong. Oke, clear? Jelas ya? Nah, sekarang kita pakai gimana caranya ngajarin si data yang 1200 itu membuat formula. Ya, kita pengen tahu gimana caranya. Yaitu pakai di soal di sini pakainya apa? Regress. Linear regression. Oke, sekarang saya di sini pakai ini saya hapus, saya pakai apa? Linear regression. Saya giniin, teman-teman. Ini modelnya kita tampilin. Ini adalah koefisiennya. Jelas? Ini koefisiennya. Kalau model ini sudah kebentuk, ini model nih. Kalau waktu di decision tree modelnya bentuknya apa? Pak Ahmadi? Waktu di decision tree modelnya bentuknya apa? Bentuknya pohon. Kalau di sini modelnya bentuknya apa? Koefisien. Ya. Oke. Koefisien ini dipakai dengan yang 50 tadi untuk ngisi. Makanya data yang tadi 050 ini, ya yang 050 ini datanya ini kan tadi kosong nih. Iya. Nih, lihat semuanya teman-teman. Madi lihat. Ini kosong kan? Ini sebanyak 50 kan? Nah, kita pakai di sini yaitu apa kira-kira? Regress. Pakai apply model. Ini dia. Pakai apply model. Kita gini. Oke. Kita giniin. Coba kita tampilin. Ini dia hasilnya. Ternyata ini dia. Ya Pak Madi lihat ya. Ternyata ini nih hasilnya nih. Jadi yang data 50 dengan tadi kita pakai apply model. Prediksinya sih begitu. Canggih nggak? Coba kalau seandainya kita harus lakukan manual. Lama. Dan ini kebetulan robotnya robot regresi linear regresi. Sebab ingat nih angkanya nih 149 141. Coba saya ganti ya. Robotnya saya ganti. Ini saya ganti dengan GLM. Mod ke mod.
ya. Ini ya modelnya saya tampilin juga boleh. Kita lihat hasil. Tadi 141, 149 ya. Kita lihat hasil. Lama dia looping ya. Koefisiennya beda. Dan kita lihat data Beda. 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 15. Beda. Tadi Oh. udah muncul. Hapus kan itu. Kenapa sih? Keklik X. Ini dia. Beda kan? Beda. Linear regression, GLM, sama satu lagi kita coba Vector. pakai yang Vector regression. SVM tapi yang regression. Karena SVM ada yang bentuknya classification. Beda. Beda nggak hasilnya? Beda. Datanya sama, tesnya sama, cara ngerjainnya beda-beda. Linear regression, GLM, SVM, itu robot, itu algoritma. Yang jadi masalah di antara tiga itu kita mau pilih yang mana tuh? Itulah machine learning, itulah data science. Kita milih kira-kira algoritma atau robot mana yang akan kita pakai untuk bisnis kita. Tergantung dari apa? Tingkat validitas, tingkat akurasi, atau tingkat keeroran dia itu yang nanti akan kita pakai. Paham? Jadi tujuan daripada kita pakai regresi itu adalah kita akan melakukan estimasi dan prediksi terhadap suatu nilai angka-angka yang kayak gini. Oke? Nah, teman-teman sekalian. Sekarang lihat, perhatiin bagaimana caranya untuk menjawab soal ini. Kalau yang ini kan tadi udah selesai nih. Ini poin yang ini mah teman-teman udah selesai nih. Nih. Ini udah selesai. Ini udah selesai nih. Ini udah selesai. Yang belum selesai adalah yang poin B. Ya. Ini yang poin B ini. Ini yang belum. Ini yang akan kita kerjakan sekarang. Ya. Dengan linear regression data setnya kita bagi 2, 90% dan 10 itu gimana ininya ya. Oke, perhatiin ya teman-teman ya. Ini saya hilangkan. Ini saya hilangkan. Ini saya hilangkan. Saya mulai dari 0. Ini data 1200 pakai heating oil kita bagi 2, 90% buat latihan, 10% buat Uji. ngetes. Biar kita tahu nanti sebetulnya dia itu akurasinya itu berapa, ya. Oke, masih ingat cara bagi 2 datanya? Pakai split data. Pakai split. Canggih udah. Yang split ini atau split ini? Split atas. Split data. Oke. Ini kita split data. Split data di sini edit enumerasinya add entry 0,9 add entry 0,1. Oke, coba saya tampilkan datanya. Ada 2 ya? Ada 2. 1200 ya? Yang ini berapa? 120. Ini berarti data yang 10% kan? Ya, misalnya Sedangkan yang ini
data yang 1000 atau 90%. Berarti kita pengen tahu sebetulnya si yang 1000 ini dipakai buat melatih. Kalau tadi kan latihannya berapa? 1200 kan? Kalau ini kita bagi dua. Yang 1000 kita pakai buat latihan, yang 120 kita pakai buat uji. Cara ujinya gimana? Nanti kita akan buat teman-teman ya. Ini 122 ini di sebelahnya itu ada label atau ada prediksinya. Di sebelahnya sini. Prediksi menurut si robot. Ini kan real, hitungan manusia sama hitungan robot. Nanti kita bandingin selisihnya. Pasti nggak sama, gitu kan? Ada yang sama bisa jadi, tapi mesti nggak sama. Kita pengen tahu dia itu tingkat kesalahannya itu berapa persen dibandingin antara yang real sama yang hitungan si robot. Ada tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan itulah yang disebut dengan akurasi, ya, atau error, ya. Nah teman-teman, sekarang langkah yang kita lakukan gimana? Data kan di split 2 nih, ya. Data kita split 2. Pak Amadi, next step apa kira-kira Pak Amadi? Data terus teh Dari sini diapain kira-kira? pakai operator ini Pak. Ya apa? Model enggak. Ya kan? Kita pakai linear regression dulu, ya. Data linear regression itu data yang 90% kita masukin ke model. Ya, betul nggak? Ini data yang atas berapa persen Pak Amadi? Yang atas berapa ya? 90% dipakai buat apa? Latih. Buat melatih. Kalau yang 122 akan dipakai buat Uji. caranya gimana? Multiply. Pakai Apply. apply. Model yang ada di sini kita terapkan, model yang 120 itu kita masukkan ke sini, kemudian labnya kita tampilkan. Langsung dia akan muncul prediksinya. Coba Kartika, ini selisihnya berapa? 93 ke 37. Berarti 37 tambah 7 berarti berapa nih? Berarti berapa? 40. Ya, 7 44 kan? Kalau 120 ke 135 berapa? 15. Jadi kalau 44 tambah 15 berapa? 59 dibagi 2 berapa? 29,5. Berarti itu tingkat kesalahan dia itu 25. Selisih. Ini selisih ini di total semuanya sebanyak berapa? 120 data ini. Di total semuanya, setelah di total semuanya kemudian dibagi 122. Itulah tingkat kesalahan si robot itu. Ini kalau saya visualisasi, ini dia visualisasinya. Jarak antara Kurva. heating oil sama prediksi itu ini. Yang biru adalah si heating oil aslinya, si prediksinya itu ini. Jadi kalau seandainya saya nanti punya angka, dia bisa langsung tebak tuh angkanya itu berapa. Oke? Nah, teman-teman, kita sekarang pengen tahu hasil akurasinya berapa nih dia. Ini kan belum muncul nih. Masa mau dihitung satu-satu? Sebagai 122. Kalau cuma 122, kalau seandainya datanya ada 10.000, nanti real di kerjaan. Kan repot. Kita bisa aja sih ekspor, masukin ke Excel, habis di Excel jumlah di blok, kemudian dibagi. Bisa kan? Begitu bisa. Tapi ternyata si mesin ini memungkinkan kita menggunakan satu
operator namanya yang kemarin itu performance. Cuma performance yang kemarin kan makanya klasifikasi nih. Sekarang pakainya yang regresi. Ini. Di sini langsung ketahuan performanya. Berapa performanya? 26,074. Berapa? 26. 26. Tadi kan kita pakai linear regression. Tadi yang kedua pakai apa? GLM sama pakai SVM. Nah, teman-teman, ini yang kita lakukan itu sebetulnya sudah membahas poin yang B ini. Ini bukan tampilkan pohon keputusan ya. Bukan ini bukan tampilkan pohon keputusan. Ini tampilkan ini bukan pohon keputusan, tapi tampilkan model Regresi. nilai koefisien dari model regresi. Yang ini bukan hasil akurasi, hasil akurasi atau tingkat error ya. Standar error. Tingkat error. Oke. Ini prediksi nggak apa-apa ya. Jadi apa yang kita lakukan itu kita sudah melakukan poin yang B ini. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Jelas? Berarti Pak kan tadi tuh ada tabel yang koefisien, berarti itu tuh yang bisa jadiin rumus yang tadi itu ya Pak? Oke? Ya ini poin yang B. Teman-teman, apa yang saya lakukan sekarang ini kan direkam nih, nanti bisa di-share, ya, di-share. Ya, jadi sekarang fokus aja, fokus ke saya. Nanti ini kan di-share. Apa yang saya lakukan, tulis seperti yang kemarin dilakukan pada klasifikasi. Jadi sebetulnya tugas kuliahnya itu adalah mendokumentasikan apa yang kita praktekkan buat catatan kuliah teman-teman. Besok kalau seandainya mau bikin tesis atau bikin tugas kuliah, tinggal ngubah datasetnya selesai. Jadi tujuannya buat teman-teman semua, bukan buat saya. Ya Pak. Simpel nggak tugasnya? Simpel Pak. Mempraktekkan apa yang saya lakukan ini. Ditulis step by step oleh teman-teman semua. Silahkan boleh ngerjain bareng-bareng, nggak apa-apa. Semakin lengkap catatannya semakin baik. Kan kepalanya masing-masing ini kan beda cara nangkepnya. Tulis aja di situ. Ini adalah begini. Semakin jelas semakin bagus. Semakin detail capture-captureannya itu semakin bagus. Jangan bayangin hari ini kita tuh ingat. Sebulan yang akan datang suruh bikin ulangin lagi, puyeng kita. Lupa. Bener gak? Semakin lengkap catatannya detail, semakin step by stepnya itu semakin detail, semakin baik. Jangankan mau nunggu nanti semester yang akan datang atau setahun yang akan datang waktu mau bikin tesis, misalkan tertarik pakai ini mau pakai tesis. Jangankan mau setahun yang akan datang, sebulan depan deh. Kalau catatannya nggak lengkap, pusing kita. Betul nggak? Jadi catatan kuliah itu sebetulnya catatan teman-teman masing-masing. Jadi nggak perlu nyontek. Paham ya? Paham. Ya. Jadi kita punya catatan masing-masing. Ya. Oke? Jelas di sini? Tujuannya jelas? Ya, jelas ya? Oke. Nah, yang jadi masalah itu kan linear regression ya? Ya. Yang jadi masalah kita pengen tahu GLM sama SVM yang linear tadi. Tadi kan beda-beda tuh hasilnya. Ya. Mana yang paling bagus? Harus Mana yang paling bagus? Dicek by performance. Kita harus ngecek regression. performa dari tiga ini. Makanya kemudian data yang 90% kita bagi 3. Untuk si Linear. A, untuk B, untuk C. Data yang 10% pun kita bagi 3. masuk. Ya.
Iya, iya. kelas online tadi. Oh iya iya Pak. Si Mentari. Iya Pak. Oh it's mah. Kata. Kira di luar kota. Enggak Pak, saya baru pulang Pak. Oh iya iya. Terus dari mana? Jauh perjalanan. Dari mana? Abis umroh kemarin Pak. Enggak maksudnya. Oh saya dari Sumedang Pak. Masya Allah. Berarti salah yang bikin jadwal pakai pagi-pagi ya. Iya. Saya mah selama ini komitmen nggak saya waktunya? Jam 8 jam 8. Iya siap Pak. Enggak, maksud saya kalau tahu begitu kan jadwalnya saya dibikin jam 10. Saya bisa bikin jam 10, teman-teman kan mungkin kuliah dulu, baru jam kedua kan habis kuliah mata kuliah lain mesti on time di mata kuliah saya kan. Karena kalau telat yang pertama biasanya ya kan. Benar nggak? Oke, jelas sampai sini? Terus Pak. Nah, poin C ya. Wayana ya si Mentari ya, ikutin aja dulu. Iya, ikutin dulu aja. Lototin aja dulu. Oke, yang C ini kita kan sekarang ini sudah membandingkan tadi kan si mesin robot tadi itu kan dipakai dengan yang namanya linear regression kan. Nah, sekarang kita mau pakai dengan GLM sama si SVM. Berarti data set yang 90% kita bagi 3, yang 10% kita bagi 3. Dengan operator apa? Multiply. Saya yakin Mentari agak gede-gede gitu, tapi dengerin aja dulu ya. Ikutin lagi dengerin. Ya, ikutin aja dulu, paling enggak ini. Oke? Nah, teman-teman, ini saya geser ya. Ini saya geser. Ya, ini saya geser. Ini saya geser. Supaya tidak terlanjur, di sini saya namakan dulu. Ini adalah performance dari LR. Ini adalah apply model dari LR. Ya. Oke, koefisiennya modelnya itu dari mode ini kan? Iya. Betul ya? Oke. Nah, sekarang yang 90% ini kita kan akan split ya, multiply. Ini kan ya. Oke. Data yang ini data yang berapa persen? 90%. Masukin ke mana? Ke track. Ke Linear. Oke, yang satu lagi multiply. Ini berapa persen? 10. Masukin ke mana? URL. Ke UNL si ini. Nah, sampai sini dulu jelas. Saya pelan-pelan. Jelas. Logiknya coba lihat. Ini susunannya saya buat begini ya. Karena kan itu yang jadi penghubung apply model. Iya, kenapa nggak linear? Karena linearnya dia nggak buka apply model. Jadi udah langsung apply model jadi patokannya. Ini dulu. Nanti jelaskan mod linear sama mod. Ini yang 90%, ini yang 10%. yang 90% masukin ke robot, yang 10% masukin ke data yang mau diuji tadi. Yang 120 itu masukin ke sini. Jadi 90% data dipakai buat melatih si AI-nya, kecerdasan tiruannya, kayak bayi tadi. Ini hijau, ini merah, ini hijau, ini merah, ini hijau, ini merah, ini hijau, ini merah 1000 kali. Maka ketika kita latih dia, ini hijau atau merah? Dia langsung bisa nembak, oh ini hijau, oh ini merah, oh ini hijau, ini hijau, ini hijau, ini hijau, ini merah. Kenapa? Karena kita udah latih sebanyak 1000 kali. Harapannya kita bisa ujian sebanyak 100 kali
itu karena sudah dia latihan 1000 kali, maka tingkat akurasinya dia akan lebih baik. Oke, ini kebetulan kita pakai robot si bayi yang namanya linear regression. Di soal kita pakai 3 bayi, yaitu siapa? GLM, Linear regression, GLM sama SPM. di antara 3 bayi ini mana yang paling pintar? Itulah yang nanti kita pakai untuk apa? Ini logika ininya nih, apa namanya? AI itu sebetulnya kayak bayi. Nanti lama-lama dia jadi dewasa, jadi bisa jadi profesor dia. Karena awalnya 1000 data. Nanti kalau udah 1 tahun, mungkin udah 1 juta data, 2 juta data, mungkin 3 juta data. Makin lama dia makin pintar. Itulah konsep daripada si AI kecerdasan tiruan atau data science. Beda dengan statistik biasa. Data science mampu melakukan prediksi ke depan itu apa yang terjadi. Berbasis kepada data yang sebelumnya history. caranya gimana? Dilatih dulu. Makanya kecerdasan tiruan. Karena dia belajar. Semakin dia lama, semakin dia menjadi pakar. Makanya disebut dengan expert system. Itulah kemudian terjadilah Meta sekarang ini di WhatsApp. Itu yang sekarang ini terjadi ChatGPT. Karena dia punya database gede, kita nanya apa seperti Google dia udah tahu. Karena dia menggunakan yang namanya sentiment analysis atau text mining. Nah, saya baru publikasi jurnalnya, nanti bisa saya share ke teman-teman. Dengan mahasiswa saya di kampus lain. Itu kita ngajarin si ChatGPT, kita ngajarin si Meta, kita ngajarin si AI nya gitu. Ya. Oke. Kita pengen tahu 3 bayi yaitu linear regression, GLM dan SVM. Mana di antara mereka yang cerdas? Ya. Kalau ini ya, ini saya tampilin aja eksanya ya. Ini eksanya buat apa? Di sini saya nampilin prediksinya ya. Nah, ini kecerdasan dia itu tingkat errornya, tadi ada yang hapus. Ini tingkat errornya berapa dia? 26. Kesalahannya 26. Ini kan dari 122 ini 193 ini 44 selisihnya. Ini selisihnya 15. Ini selisihnya minus 6. Ini selisihnya minus 2. Ini selisihnya plus 12. Ini selisihnya plus 3. Selisih-selisih ini di total dibagi 122 data, maka dia errornya berapa selisihnya? 26. Jadi tingkat kesalahannya dia 26. Kita lihat dari 3 bayi nanti mana kesalahannya yang paling gede atau yang paling kecil? Yang paling kecil. Tingkat kesalahan yang paling kecil lah yang dia nanti kita ambil sebagai robot, sebagai mesin AI, data science yang paling akurat untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, yang 50 pertanyaan tadi. Oke, next. Paham ya teman-teman ya? Ini sebetulnya saya sambil pelan-pelan mengulang apa penjelasan saya ke Mbak Nutari, mudah-mudahan nggak blank-blank amat ya. Paling tidak ngerti sedikit konsepnya ya. Oh, Pak, saya sabar kok. Saya sabar. Oke ya. Ini saya deketin ya, saya giniin. Kenapa tadi didempetin pusing? Kalau didempetin ini kabelnya yang mana nih gitu? Sambungannya Bener nggak? Oke, sekarang kita mau bikin yang mana? Yang GLM. GLM. Ini kan? Bener nggak? Ini kan?
Nah yang ininya teman-teman bisa saya copy nih, copy. Saya sini paste. Nah di sini saya namain apa? Bukan LM tapi apa? GL. Yang ini juga saya namain apa? GLM. GLM. Oke, next. Gimana? Berikutnya? Disambungkan multiply. Sambungkan yang mana? Multiply-nya yang outnya Yang mana? kontrak. Yang 90% kita sambungin ke mana? Ke Keterangan. robot. Yang 10% sambungin ke UNL. UNL, data testingnya. Sama seperti ini, yang 90% masukin ke robot, yang 10% masukin ke UNL atau ke data uji. Jelas? Ya, oke. Ini saya hubungkan, ini jangan lupa ini saya hubungkan dulu, ya. Ini saya hubungkan dulu mod ke mod. Fungsinya buat apa ini? Nyambungin ini fungsinya buat apa? Menampilkan model data. Ya, mengimplementasikan model koefisien yang tadi ke sini. Ya. Oke. Yang ini masukin ke mana? Ketra. Ketra. Sini ya. Tahu konsepnya ya? Tahu ya. Oke. Yang ini 10% masukin ke mana? UNL. Oke. Perannya kita tampilin. Saya kecilin dulu. Perannya saya tampilin. Kalau Exa ini buat nampilin apa? Exa yang ini. Buat nampilin Pak Madi, Exa yang ini buat nampilin apa? Exa yang ini dipakai buat apa? Exa yang ini tadi buat apa? Error, Pak. Errornya tuh ini apa tadi? Menampilkan Hasil prediksi. hasil prediksi. Kalau mod ini buat apa? Regresi model. Mod ini nampilin apa? Koefisien. Koefisien. Jelas ya? Kalau mod ini koefisien dari mana? Linear LM. Kalau ini koefisien dari LM. Hasil prediksinya antara GLM sama LR tadi beda nggak? Beda. Cuma kita kan belum tahu mana yang paling akurat. Oke? Modnya saya tampilkan modelnya, keres, result ya. Ini saya tampilkan sini. Oke. Eksanya ini juga saya tampilkan. Oke, saya jalani. Performanya LR tadi berapa? 26. 26. Kalau performanya GLM? 22. Jadi bagusan mana? GLM LM. Bagusan GLM. Karena angkanya lebih kecil. kecil. Ini tadi kalau mau nampilin grafiknya, koefisiennya, ini dia nih koefisiennya nih. GLM itu ini koefisiennya. Yang mod tadi, nampilin mod. Kalau yang ini nampilin mod yang di linear regression. Beda nggak hasilnya? Beda. Beda. Oke, sekarang kalau mau nampilin grafiknya gimana caranya? Yang data tadi example linear regression, ini kan yang kata manusia, ini yang kata robot. Ini kita bisa visualisasi, ini kata robot, kata manusia adalah yang warna biru, heating oilnya, kemudian yang kata robot yang Hijau. hijau. Kalau yang ini adalah menurut si GLM, AM GLM. Jadi grafiknya juga beda. Ya. Selisih atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Ini data ini disort berdasarkan heating oilnya. Dari kecil ke besar. Jadi datanya diurutin. Ya.
Oke, sekarang yang ketiga, bayi yang ketiga tadi kan bayinya ada dua tadi, linear regression sama GLM. Bayi satu lagi yang mana? SVM. Caranya ini ada SVM teman-teman. Dia ini ada SVM. Saya taruh sini. Ya, kemudian ini saya kopas. Ya, ini dua. Saya copy. Kemudian saya paste. Ini saya namain apa? SVM. SVM. Ini saya namain apa? SVM. SVM. Ini kemana? Yang 90%? Ketra. Yang 10% kemana? UNL. Ke UNL. Yang mod ini kemana? Ke mod lagi. Ke mod lagi. Yang mod ini kemana? Ke res. Ke RS. Bagus kau keren nih. Per ini kemana? Ke res. Exa ini kemana? Ke res. Kita tampilkan hasil. Tadi LR berapa performanya? 26. GLM berapa performanya? 25. Bagusan mana? GLM. Sekarang kita cek dengan SVM bagusan mana? 28. Siapa yang paling kecil? GLM. Dia paling pintar. Walaupun dia salah juga. Tingkat errornya 25. Yang satu tingkat errornya 26, yang satu tingkat errornya 28. jelas ya? Tugas yang kedua ini sudah kita jawab. Tadi kan ini nih 90-10 kan? Kalau sekarang yang C kan yang udah kita bahas, yang linear regression, yang GLM sama yang ini C udah kita bahas. Ini belum. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Bisa nggak ngerjain tugasnya? Jadi tugas kita mentari itu hanya mendokumentasikan yang kamu tangkep, yang saya jelaskan, dicoba ulang di rumah, di capture, print screen, masukin ke Word, print screen, masukin ke Word gitu. Ini nanti, ya, ini nanti kalau buat tesis atau buat tugas kuliah, data heating oilnya ini kita tinggal ganti. Misalkan pakai data stunting, prediksi angka stunting di kota kabupaten. Ada mahasiswa saya bikin perikanan, prediksi siapa yang mau dapat bantuan dari pemerintah untuk betulin perahu dan blokir. Dikasih nelayan itu dikasih rupiah. Ini datanya tinggal yang ini pakai aja yang ada. Makanya tugas itu bukan buat saya, tugas itu buat teman-teman ngerjain UAS dan ngerjain tesis. Kalau mau ngambil ini dijadikan sebagai tesis. Dan ini kayaknya belum pernah ada di ekuitas. Belum Pak. Nah, yang di ekuitas ini saya ngajar di Unpad. Itu kemarin saya ngajar di Unpad udah 3 tahun ngajarin ini. Itu baru melahirkan mahasiswa yang pakai ini setahun ini. Itu pun baru berapa ya, sekitar 4 mahasiswa. Baru 4 mahasiswa. Jadi ini ilmu baru di MM, yaitu pakai statistiknya data science. Di Indonesia juga baru. Makanya bagus nih Kaprodi ketika saya diskusi, saya sampai ini kayak gini langsung diambil sama dia. Ya, langsung ya. Karena kan saya kawannya Pak Ketua, Pak siapa? Pak Cecep. Bukan Pak Cecep. Pak Denny. Pak Cecep juga satu komplek perumahan. Dia apa namanya si Pak Rektor siapa Pak Rektor? Pak Ketua. Pak Anwar. Pak Anwar itu kawan saya. Kan apa ini penyematan Oke teman-teman.
Ya, oh ini namanya siapa? Tidur Pak. Dino. Dan. Ya, yang kemarin Umroh. enggak, kemarin juga ini juga. Hah? Online juga kan? Dino, responnya gimana belajar 1,5 jam offline? Gimana? Kesannya gimana? Menarik Pak. IT apa? Ya kan? Praktis. Ya praktis. Dipakai buat memprediksi marketing tadi. Kalau tadi kan ilmunya untuk memprediksi apa? Ini paham ya? Paham? Saya screenshot, saya kirim ke grup, saya bantai. Saya screenshot, saya kirim ke grup. Nggak ada lagi tuh ya, berarti ya. Sembang ke Andre. Lagi atau lagi kan belum ada. Ada aku. Atau lagi. Atau yang ini. Atau lagi. Nggak apa-apa, tetap saya komitmen untuk siapa yang mau online maka silakan. Oke, ini selesai? Selesai teman-teman? Iya Pak. Oke ya? Iya Pak. Oke, kalau udah ini saya bantai. Tadi yang menang siapa? Iya Pak. Yang GLM. Ini saya new proses blank no ya. Nah, saya tadi hitting coinnya tadi mana? Ekuitas ini kan? Yes. Ini ya. Yang menang tadi apa? GLM. GLM. Modelnya adalah ini, kemudian saya pakai buat yang kosong ini mentari. Kosong. Ini mentari yang baru datang nih. Ini datanya masih kosong mentari. Kalau ini tadi kan data yang 1200. Kalau dia itu pemanas air, ventilasinya 6, temperatur di luar 74 Fahrenheit, number occupant itu orang yang ada dalam ruangan itu ada 4, rata-rata usianya 23, home size-nya ukuran rumahnya itu 4, maka kebutuhan heating oil-nya itu 132. Kalau begini 263, kalau begini 145. Dia belajar terus sebanyak berapa? 1200 kali. Ini dipakai buat apa? Melatih si robot yang bayi tadi, 3 bayi itu dipakai. Ternyata yang menang siapa? GLM. Sekarang GLM itu akan kita pakai untuk mengisi ini mentari. Kalau begini, mentari bisa tebak nggak berapa angkanya? Mumet kan? Belum. Nggak bisa kan? Ya, ini sebanyak berapa? 50. 50. Ini nggak bisa ketebak sama kita. Tapi karena kita tadi udah ngelatih itu robot, yaitu GLM, ya, maka kita pakai nih mentari supaya data ini bisa kita isi. Kebutuhan si heating oil terhadap konsumen 50 konsumen target market itu bisa ketahuan berapa saya mesti stok di gudang heating oil minyaknya itu berapa liter dengan 50 konsumen ini, ya. Nah makanya kemudian di sini saya akan lakukan yang namanya pakai apa, Pak Madi? Untuk mengimplement gimana? Pakai apa? Apply. Masih sekolah. Apply model. Oke, apply model. Ini memprediksi biasanya. Ini mod ketemu mana? Mod. Oh. Ini out ini ketemu mana? URL. Ini log kemana? Plus. Res. Ini mod buat apa? Untuk Mod ini buat apa? Koefisien. koefisien. Menampilkan koefisien. Untuk koefisien. Saya jalankan shoot langsung nanti yang 50 itu punya sebelah itu ada angka. Ada angkanya. Ada answer. Ini koefisiennya akibat daripada mod. Ini diisi yang tadi.
Ini di total seluruhnya. Ketahuin bahwa dia itu adalah si total kebutuhannya itu sekian. Ya. Nah, coba kalau seandainya kita nggak punya kecerdasan tiruan AI kayak gini. Inilah yang dipakai oleh si Google, si Gojek, sama Shopee Food, sama itu untuk mengestimasi kalau pesan makanan itu sekian, waktunya 20 menit, setengah jam, 55 menit. Nah, itu dasarnya itu menentukan angka-angka ini itu sebetulnya dari regresi tadi. Oke? Pertanyaannya, Pak, kalau tadi kan sudah impor, kalau ada data gini kan saya nggak tahu nih Pak jumlahnya. Gimana cara saya tahu? Misalkan aku saya mau download. Ini gimana cara ngedownloadnya? Cara ngedownload yang ini gimana? Ini kan akibat daripada apa? Yang lap ini kan? Betul nggak? Iya, benar. Akibat dari lap ini kan? Yang ini saya hilangin, saya pakai ya write to Excel. Lihat pelan-pelan. Ini ke sini, labnya saya masukin ke input, saya munculin THR-nya, bukan fill-nya ya, tapi THR. Di sini saya tulis Excel-nya itu, saya taruh di dokumen. Ini hasil prediksi heating oil. Open. Ya, kalau udah saya jalanin. Jeda di dokumen ya. Ini berarti ada, saya cek di dokumen. Di dokumen hasil prediksi heating oil. Kelihatan kan? Nah, kelihatan. Ininya baru Prediksi. kita, ini kan heating oil ini. Iya. Ya, heating oil ini kan. Nah, ini baru kita jumlah. Ini dia totalnya itu 6.191 liter yang harus kita siapkan stok di gudang. Paham teman-teman? Jadi tugas tadi A, B, C udah selesai. Ya. Jam berapa nih? Ya, mau tanya. Ya. Yang atasnya buat apa Pak itu penampilannya? Yang mana? Yang tadi kan ada THL terus di atasnya ada fill. Oh, udah cuekin aja dulu. Cuekin dulu. Belum. Ya, cuekin. Kalau mau tahu itu buat apa? Ya, kalau mau tahu gimana caranya? Ini buat teman-teman juga semuanya. Bagus, nggak apa-apa nanti. Kalau mau tahu gimana? Ini baca help-nya. Fill itu buat apa? Kan input nih. Kemudian outputnya ada file kan? Oh. Gini aja. Nah, copy, masukin ke Google Translate ya. Nah, gitu. File Excel yang dibuat disediakan sebagai objek yang dapat digunakan. Saya bisa gunakan apa? Chat GPT. Ya. Saya buat baru deh ya. Enggak, ini kan udah banyak nih maksud saya. Saya sedang belajar rapid miner, menulis hasil output atas prediksi
ke file berbentuk apa? Excel Asal. dengan operator write XLS ini ya. Benar nggak? Ini operatornya apa? Write Excel. Word Excel. Oke, saya tanya, pakai write apa? Excel. Excel. Bisakah? Jangan bisakah? Langsung aja, tolong jelaskan Terus tentang hasil output operator tersebut ya, yaitu apa? Hasilnya apa? Sini hasilnya apa? Fill, THR, THR. Fill dan THR. Ya. Nggak ada lagi kayaknya yang mau gabung ya? Iya. Apa? THR. Fill THR. dan tanya sama ChatGPT. Tapi dijelasin dulu resiko. Keren ya? Jadi ada dua sekarang cara kita pengen tahu belajar rapid minor otodidak. Saya dulu waktu kuliah nggak belajar rapid minor. Saya belajarnya 3 tahun saya ngajar di Unpad. Itu waktu saya kuliah S1, S2, S3, S2-nya 2 kali sampai dengan saya S3, saya nggak belajar rapid minor. Waktu kuliah saya nggak belajar. Terus pas sama dia belajar dari mana? Otodidak. Belajar dari mana? Komunitas. Otodidak. Nyoba, ada kasus gini, ada kasus gini. Orang IT kayak gitu. Jadi kita bertahan hidup, cara kita survive dalam suatu bidang ilmu tertentu itu caranya gimana? Ya kita neliti. Apa bidang ilmu yang kita mau kaji itu apa? Itu kita kejar, karena kita hobi ya, dapat. Akhirnya kemudian supaya itu ada nilai manfaatnya buat orang lain, saya bagi-bagi ke mahasiswa. Karena ternyata saya lihat ilmunya cukup untuk sekedar dipakai di dunia kerja. Dan udah kepake di dunia kerja. Mahasiswa saya ada di BSI, Pindif. Ya, kalau di BUMD berarti setara direktur. Ini besok pekan depan itu direktur BPR. Jadi kalau misalkan besok teman-teman terutama mentari ya, saya saranin yang mau ulang ya, sama ajak aja teman-teman yang mau ulang. Besok minggu depan saya ulang dari awal. Tugas pertama dan tugas kedua saya ulang. Minggu depan full day dari jam 9 sampai jam 3 sore. 3 pertemuan sekaligus. Jadi kalau teman-teman mau ulang yang kemarin supaya lebih lebih nempel, lebih matang, lebih tahu konsepnya. Karena kan bukan pakai alat. Ini jangan teman-teman semata-mata belajar rapid minornya. Kalau cuma pakai alat aja mah D3 sama S1 bisa. Tapi kita lebih daripada itu, yaitu kita gimana caranya memahami konsepnya, strateginya buat bisnis kayak gimana, pengambilan keputusan seperti apa gitu. Ya, karena kita level kita bukan D3 atau S1 yang cuma kita belajar alat, enggak. Kita nih logik, mikir, oh kayak gini ya, oh gini ya. Ya, oke. Nah sekarang teman-teman balik lagi ke topik yang tadi, saya sudah menjelaskan
tadi pakai data heating oil nih menarik waktu lagi di jalan itu pakai linear regression. Kemudian yang kedua kita mulai ngitung performa. Ini hanya untuk menampilkan model koefisiennya. Ini kita pakai performa. Kemudian kita udah bisa dapat satu yaitu linear regression. Kita coba 3. Kalau ini kan pakai split datanya. Kalau ini pakai multiply. Pakai 3. Ya, pakai 3 ini. Oke, setelah itu baru terakhir nih 15 menit kita pakai korelasi. Pertanyaan bisnisnya begini. Kalau saya jualan tadi jualan ini hasilnya begini. Ini hasilnya begini. Kalau ini variabel X1, X2, X3, X4, X5 ini adalah variabel Y. Pengaruh antara X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, X4 ke Y, sama X5 ke Y, pengaruhnya mana yang paling gede terhadap omset penjualan. Jadi kita nanti kalau mau jualan heating oil itu kira-kira di daerah yang apakah temperaturnya yang tinggi, yang rendah, apa jumlah penduduknya yang padat, atau rata-rata usia di wilayah komplek atau di daerah tersebut yang perumahan baru atau perumahan lama. Ya, kemudian home size-nya apakah di perumahan yang rapat-rapat atau di perumahan yang besar-besar. Ini strategi marketingnya beda-beda, betul nggak? Nah, makanya Sarah memetakan itu tadi. Dia pengen tahu sebetulnya siapa yang paling berpengaruh.